Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Gracia Elin dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Recovery of Gold Ions from Discarded Mobile Phone Resheet by Solvent Extraction and Polymer Inclusion Membrane of PIM by Separation Using Aminic Acid. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini adalah tingginya produksi limbah elektronik di dunia, di mana 63% berasal dari negara-negara selain USA, China, Jepang, dan Turki. Gambar pada kiri bawah ini menunjukkan tumpukan ponsel bekas yang menjadi salah satu sumber utama limbah elektronik yang bisa diolah kembali melalui proses urban mining untuk menghasilkan bahan mentah yang berguna kembali, salah satunya dengan menggunakan teknik pemisahan secara kimiawi, yaitu teknologi membran. Berikut ini, saya akan menjelaskan tahapan preparasi air limbah dari limbah telepon seluler yang telah dibuang, dimulai dari pulverization atau penghancuran. Ponsel yang dibuang dihancurkan menggunakan mesin penghancur atau rotary cutter mill untuk menghasilkan partikel berukuran 2 mm atau lebih kecil. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan luas permukaan material sehingga memudahkan proses pelarutan logam yang terkandung di dalamnya. Proses yang berikut adalah magnetic separation. Setelah penghancuran, material yang dihasilkan akan melalui proses pemisahan magnetik untuk menghilangkan bahan-bahan magnetik, misalnya besi, yang tidak diinginkan. Proses yang berikut adalah baking treatment atau pengeringan. Material yang telah dipisahkan kemudian dikasih nasi atau dikenakan perlakuan panas untuk membakar resin dan bahan organik yang mungkin ada dalamnya. Proses berikut adalah aqua regia dissolution. Setelah pengeringan, residu yang dihasilkan dilarutkan dalam aqua regia, yaitu campuran antara HCl dan HNO3. Proses berikut adalah filtrasi, di mana setelah pelarutan, larutan yang dihasilkan akan difiltrasi untuk menghilangkan partikel padat yang tidak larut, sehingga hanya larutan yang mengandung logam terlarut yang tersisa. Proses berikut yaitu denitration processing. Larutan yang telah difiltrasi kemudian mengalami proses denitrasi untuk menghilangkan nitrat yang mungkin ada dalam larutan, sehingga mempersiapkan larutan untuk langkah selanjutnya. Proses berikut adalah penyesuaian dengan HCl 4 molar. Pada akhirnya, konsentrasi larutan disesuaikan dengan menambahkan HCl hingga mencapai konsentrasi 4 molar, yang merupakan langkah penting untuk mempersiapkan larutan licin yang penting digunakan dalam proses ekstraksi logam. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pembuatan PIM. Pembuatan PIM sendiri menggunakan teknik solvent casting, yaitu pelarutan seluruh komponen di dalam pelarut yang sesuai. Penelitian ini memperkenalkan senyawa ekstraktan baru yaitu D2EHAG, di mana senyawa ini dirancang khusus untuk memiliki selektivitas tinggi terhadap ion emas dibanding dengan logam lain yang ada dalam konsentrasi lebih tinggi dalam larutan licin. Dengan komposisi PIM lain yang digunakan yaitu PVC sebagai polimer pendukung dan 2NP-OS sebagai plasticizer. Gambar ini menunjukkan sel transport membran yang digunakan dalam eksperimen ekstraksi logam dengan PIM. Sel ini terdiri dari dua kompartemen, yaitu kompartemen umpan yang berisi larutan yang mengandung logam target yaitu AU3 dan kompartemen penerima yang menampung larutan yang menangkap logam yang hendak diekstraksi. PIM diletakkan di antara kedua kompartemen, memungkinkan ion logam untuk melewati sambil mencegah ion lain. Termasuk dalam hasil dan pembahasan dimulai dari hasil analisis licin yang menunjukkan bahwa konsentrasi emas dalam licin yang dihasilkan dari ponsel bekas adalah 160 mg per liter, yang setara dengan 397 gram per ton dalam ponsel bekas. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel bekas memiliki kandungan emas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biji emas alami, yang biasanya berkisar antara 5-30 gram per ton. Di mana tabel 1 ini mencantumkan konsentrasi logam utama dalam licin termasuk logam transisi seperti Zn, Fe, dan Cu yang jauh lebih tinggi daripada emas. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pemisahan emas karena keberadaan logam lain dalam konsentrasi tinggi sehingga kita memerlukan ekstrakan yang sangat selektif untuk mengekstraksi emas secara efisien. Pembahasan yang kedua adalah ekstraksi pelarut ion logam dari larutan HCl. Hasil eksperimen ekstraksi pelarut ini menunjukkan bahwa D2EHAG efektif untuk mengekstraksi logam berharga seperti emas, platina, dan palladium dari larutan HCl dengan konsentrasi optimal HCl sebesar 2 molar, di mana pada konsentrasi HCl yang lebih tinggi derajat ekstraksi menurun karena kompetisi dengan ion Cl-. D2EHAG memiliki afinitas tinggi terhadap AU3, diekstraksi sebagai kompleks anion AuCl4- yang menjadikannya pilihan baik untuk pemilihan logam berharga dari limbah elektronik. Dan grafik 1 ini menunjukkan pengaruh konsentrasi HCl terhadap derajat ekstraksi logam ke dalam larutan N-dodekana yang mengandung 20 mmol per liter D2EHAG.
Derajat ekstraksi meningkat hingga mencapai maksimum pada 2 molar HCl, kemudian menurun pada konsentrasi yang lebih tinggi karena kompetisi dengan ion HCl-. Grafik 2 ini menggambarkan pengaruh konsentrasi D2EHAG terhadap derajat ekstraksi logam dari larutan licin yang disesuaikan dengan 2 molar HCl. Derajat ekstraksi AU3+ meningkat signifikan seiring peningkatan D2EHG yang menunjukkan afinitas tinggi terhadap AU3+, sementara logam lain diekstraksi dengan derajat lebih rendah. Pada konsentrasi D2EHG yang tinggi, derajat ekstraksi mencapai titik jenuh dan menegaskan efektivitas D2EHG untuk ekstraksi selektif AU3+ meskipun ada logam lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai grafik 3, di mana log D merepresentasikan rasio konsentrasi AU3 dalam fase organik dibanding dengan fase akuatik, yaitu larutan HCl. Hubungan yang ditunjukkan adalah linear, dengan kemiringan yang mendekati 1. Ini menunjukkan bahwa satu molekul 2-EAHG terprotonasi berinteraksi dengan satu ion AU3 dalam bentuk kompleks anionik AuCl4-. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme ekstraksi AU3 oleh D2-EAHG melibatkan pembentukan kompleks yang sederhana dan efisien, di mana peningkatan konsentrasi D2-EAHG secara langsung meningkatkan kemampuan ekstraksi AU3. Grafik ini menegaskan efektivitas D2-EAHG dalam mengekstraksi AU3 dari larutan licin, sedangkan tabel 2 ini menunjukkan derajat back extraction AU3 dari fase organik dengan konsentrasi awal 56 mg per liter dan D2-EAHG 3 molar, menunjukkan 3 ag stripping, yaitu 10 molar HCl, 10 molar HNO3, 0,1 molar thiourea per 1 molar HCl, di mana thiourea menunjukkan efisiensi yang tertinggi mencapai 0,99. Hasil eksperimen ketiga adalah ekstraksi menggunakan membran, yang menunjukkan bahwa keseimbangan ekstraksi AU3 tercapai dalam 12 jam. Membran ini memiliki selektivitas tinggi untuk AU3 dalam bentuk kompleks AuCl4-, menjadikannya lebih unggul dibandingkan metode ekstraksi pelarut konvensional. Dan grafik 4 menunjukkan derajat ekstraksi berbagai logam dari larutan licin sintesis dengan konsentrasi HCl 2 molar. AU3 diekstraksi dengan efisiensi tinggi, sementara logam lain diekstraksi dengan derajat lebih rendah, menegaskan selektivitas sistem membran. Dan tabel 3 mencantumkan derajat back extraction AU3 menggunakan 3 ag stripping, yaitu 0,1 molar thiourea, 0,1 molar Na2SO3, dan 0,1 molar Na2S2O3. Thiourea sendiri terbukti paling efektif, menunjukkan pentingnya dalam pemilihan AU3 dari fase membran atau PIM. Hasil eksperimen yang keempat adalah transfer PIM yang menunjukkan bahwa AU3 dapat dipindahkan secara kuantitatif dari larutan umpan sintetis ke larutan penerima dalam 48 jam dengan selektivitas tinggi hanya untuk AU3, sementara logam lainnya tetap dalam larutan umpan. Temuan ini menegaskan potensi PIM untuk pemisahan selektif AU3 dari larutan licin seperti dari ponsel bekas. Grafik ini menunjukkan perubahan konsentrasi logam seiring waktu dinormalisasi terhadap konsentrasi awal dari larutan umpan. PIM yang terdiri dari D2-EAHG dengan presentasi 40%, 2-NPOS sebagai plasticizer dengan presentasi 10%, dan PVC sebagai polimer pendukung dengan presentasi 50% dengan larutan umpan 50 mili yang mengandung 2 molar HCl dan berbagai logam lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa 3 secara signifikan terangkut ke larutan penerima, menegaskan efektivitas dari PIM yang digunakan. Berikut ini merupakan kesimpulan dari eksperimen yang telah dilakukan, dapat kita baca pada slide. Demikian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.